Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Rasya dengan NIM 64220235 ingin mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul tentang mengulas sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Siapa yang tidak membutuhkan manajemen? Bahkan organisasi terkecil seperti rumah tangga pun membutuhkan sistem manajemen yang tepat. Kalau tidak, akan sulit memperoleh suasana rumah tangga yang teratur dan terkontrol dengan baik. Tentu saja, hal ini menjadi lebih penting dalam organisasi yang lebih kompleks dengan fungsi dan tugas dari masing-masing departemen yang berbeda. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno yakni manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, sebagai pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan perencanaan dan efisiensi untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses yang ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Keempat kerangka tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. Pertama, perencanaan. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengorganisasian atau organizing dan staffing. Pengorganisasian adalah dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Lalu selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau, dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam ilmu kependudukan, konsep sumber daya manusia ini dapat disejajarkan dengan konsep tenaga kerja yang meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan yang bekerja disebut juga dengan pekerja. Organisasi pada dasarnya merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja antara orang-orang tersebut, dan adanya sistem kerjasama atau sistem sosial di antara orang-orang tersebut. Lalu, kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur yang tercangkup dalam manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama pengusaha, yang kedua karyawan, dan yang ketiga adalah pemimpin. Mengapa harus ada itu semua? Karena manajemen SDM itu memiliki tujuan. Yang pertama itu tujuan organisasional. Ditunjukkan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah tujuan sosial, ditunjukkan secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Dan tujuan yang keempat adalah tujuan personal. Ditunjuk untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan kapan para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, dimutasi, atau dimotivasi untuk meningkatkan kinerja. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Dan keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang ada di dalamnya, terutama sumber daya manusia yang digunakan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Sumber daya manusia merupakan subjek yang berperan menentukan keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang harus dipelihara dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi kelanjutan perusahaan itu sendiri.
Sumber manusia dalam perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme bagi kepentingan perusahaan. Itu saja pemaparan singkat artikel saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.